yang seharusnya kita jaga dan kita lestarikan, bukan malah kita lupakan. Iya enggak? Jujur ya, saya tuh nggak suka sama remaja-remaja Jember yang sok-sokan pakai bahasa Jakartaan. Ya nggak sih, saya tuh pernah ketemu ya, karena nggak cocok, serius. Kalau misalkan di Jakarta tuh enak, kalau misalkan murah sekali, kalau jadi kayak murahnya. Ya, mahal sekali jadi kayak mahalnya. Kalau orang Jakarta datang ke sini tuh enak. Gue tuh dari Mata Najwa, tempatnya keren banget bro, stadionnya gede banget, enak. Coba kalau misalkan orang Jember, bro, gue tuh dari Mata Najwa, bro, tempatnya bro, kayak besarnya bro. Yang nonton gue kayak ramenya bro, stadionnya lo kayak rajanya. Bagus acara Mata Najwa, tak kira jelek ya, tibanya bagus. Gini ya, identitas itu adalah keunikan dari suatu daerah. Contoh, di sini ada yang dari Banyuwangi, tepuk tangan. Banyuwangi itu ada bahasanya bahasa Osing dan itu unik sekali. Karena kalau misalkan akhiran itu dibaca ai. Misalkan Banyuwangi jadi Banyuwangai. Serius, kunci yang bahasa Indonesia, bahasa Jawanya kunci itu dibaca koncai. Ya nggak sih? Muhammad Ali jadi Muhammad Alai. Saya tuh pernah ada job ya di Banyuwangi. Saya tuh harus menyesuaikan dengan kondisi sekitar ya. Akhirnya saya tuh pakai bahasa Osing. Dan saya lapar ya, pengen makan roti. Akhirnya saya datang ke toko pakai bahasa Banyuwangi. Bu, belai. Ibunya datang, bu, belai, dibelai. Ya gak sih? Seharusnya itu budaya kita jaga. Kita nggak apa-apa mengadopsi budaya-budaya luar, tapi jangan semuanya. Kalau nggak cocok ya jangan diterima. Karena banyak cewek-cewek sekarang itu mengadopsi mentah-mentah, misalkan pakai celana gemes-gemes, ya gak sih? Saya tuh mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Baru wisuda tadi pagi. Serius. Saya tuh semester 13 ya. Enggak gini ya, saya tuh mahasiswa psikologi. Saya tuh diajarkan tentang moral-moral. Satu kalau misalkan lihat cewek pakai celana pendek, itu ya Allah, suka saya tuh. Gini loh, kenapa sih orang itu mempersepsikan cantik itu kalau nggak seksi putih, ya nggak sih? Kenapa gitu? Saya tuh punya temen ya, namanya Sela. Panjangnya itu Persela Lamongan ya. Sumpah itu putih banget. Mukanya putih, lehernya hitam ya, bajunya merah, pakai legging tutul-tutul, sepatunya sepatu futsal. Sumpah itu ya bedaknya itu kalau misalkan keringetan digosok jadi kilo. Serius tebel banget ya. Sumpah, dan saya tuh curiga ya kalau misalkan dia tekar sama pacarnya. Kalau misalkan kita kan biasa, kalau misalkan dia tekar, ditampar, ngebul. Sayang kamu selingkuh, enggak sayang apanya, bagus. Sayang kamu di mana sayang? Sayang. Menurut saya mahasiswa psikologi, percuma punya muka putih kalau hatinya nggak bersih gitu. Ya nggak sih, ya nggak sih. Ya, saya tuh pernah lihat cewek ya, itu cantik banget, tapi attitude-nya jelek kayak tukang ojek, serius. Dia keluar dari bank ya, pakai segini. Dia tuh, keren banget, kaosnya, kaos partai. Gak. Dia tuh
barang-barangnya bermerek. Tasnya tuh Gucci, tapi Gucci asli ya. Dibawa kemana lagi? Serius, itu seksi banget. Udah lihat saya tuh kan kalau lihat seksi-seksi tuh, wah. Dia keluarin HP. Hei, ada di paman. Tapi jujur ya, saya tuh nggak mau negur karena saya tuh sebenarnya jujur saya tuh nggak suka punya masalah sama cewek daripada cowok. Karena cewek, mohon maaf ya, manis badan pahit di belakang. Beda sama cowok. Kalau cowok apa yang dia rasakan dia ungkapkan. Misalkan tabrakan, Mas hati-hati kalau jalan, wow, kamu yang hati-hati, wow, selesai. Tapi kalau cewek ya, hati-hati kalau jalan, wow. Mukanya imut-imut ya, mbak ini imut-imut mbaknya ini. Mukanya imut-imut baby face, sama kayak saya. Dia baby face, saya baby crocodile face. Saya tuh belajar ilmu psikologi 6 tahun lebih ya, dan akhirnya lulus. Ternyata ilmu psikologi itu mudah dipelajari. Di kehidupan sehari-hari itu sering kita jumpai. Contoh ya, kalau misalkan kenapa sih kita lebih milih minimarket daripada toko-toko kecil kalau misalkan kita belajar. Meskipun minimarket itu jauh. Kenapa? Karena secara psikologis kita tuh dibawa ke sana gara-gara pelayanannya dan tempatnya nyaman. Ya gak sih? Kalau misalkan ke minimarket ya, datang ya, selamat datang kakak, selamat berbelanja. Enak. Coba kalau misalkan ke toko-toko biasa ya, biasanya orangnya nggak ada kan, kita manggil-manggil. Beli. Terus mainan beras kali. Orangnya nggak ada, mainan kopi sasetan. Tiba-tiba yang jual itu keluar dari belakang. Halo kades. Gitu. Dan kalau misalkan di minimarket itu kan enak, seragamnya itu kan rapi gitu kan, ya nggak, ada logonya gitu. Coba kalau misalkan di toko-toko biasa, kaos kotangan, molor mana? Apa dek? Iya nggak sih? Dan kalau misalkan di minimarket itu kan enak ya. Kalau misalkan kita tanya, Mbak, sampo di mana ya Mbak ya? Oh, sampo di samping rak mie. Enak. Coba kalau misalkan di warung biasa, saya tuh pernah kayak gitu. Bu, sampo di mana? Tuh di sana tuh. Di sana. Mana Bu? Gak ada. Coba cari di sana di dalam beras. Gak ada Bu. Oh, yono ternyata. Budaya ini, dan kita itu sebenarnya nggak, apakah kita nggak boleh mengadopsi budaya lain? Nggak apa-apa, tapi kita harus ambil positifnya, jangan diambil mentah-mentah. Contoh, senam komedi dari luar, tapi kita adopsi ke sini. Dan juga senam, ada yang tahu senam? Ya kan, banyak kan, dan pasti di sini pernah datang ke senam. Dan di senam itu ada gerakan-gerakan yang aneh. Di instruktur senam itu kadang instruktur senamnya teriak-teriak gak jelas gitu. Apa itu? Ternyata di ilmu psikologi itu ternyata mengeluarkan emosi-emosi negatif, dan itu menular ke peserta yang lainnya. Yang lain, saya takutnya ya itu nggak nular ke pesertanya aja, ke orang sekitar. Misalkan, orang tukang bakso, mau ayam. Tunggu tangan dulu, buat dulu, tunggu tangan. Dan saya tuh jujur, saya tuh di psikologi diajarkan tentang
bagaimana kita melayani konsumen dengan baik. Ya nggak sih? Saya tuh pernah, jujur ya, saya tuh pernah beli-beli di orang yang nggak higienis banget. Serius, dia kalau ngambil lauknya itu pakai tangan, demi Tuhan. Ngambil ayam pakai tangan, ngambil sayur pakai tangan, ngambil kuah pakai tangan ya. Serius. Dan di sekolah saya tuh diajarkan bagaimana melayani orang gitu. Dan kebanyakan orang itu yang penting dapat untung. Saya tuh pernah ya, serius ya, naik bis dari Banyuwangi ke Jember itu biasanya 3 jam perjalanan. Tapi itu cuma 1 jam perjalanan. Jadi itu penumpangnya itu serasa naik roller coaster. Serius. Jadi pas tanjakan itu semuanya kaget. Wow. Itu kaget lihat tanjakan, sampingnya itu kaget lihat orang kaget. Wow. Sampingnya lihat kaget lihat mukanya sendiri. Wow. Terima kasih, saya Rizky Wassalamualaikum. Thank you Rizky. Thank you banget udah ngehibur kita semuanya malam hari ini. Bupati dan warga Jember yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bupati, atas nama pimpinan Metro TV dan khususnya program Mata Najwa, kami ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari warga Jember. Mudah-mudahan acara Mata Najwa malam hari ini bisa menghibur kita semua dan kemudian kita bisa memetik manfaat bagi pembangunan karakter kita sebagai warga bangsa Indonesia. Sekali lagi terima kasih Ibu Bupati, supportnya sangat luar biasa, dan atas support dari pemerintah Kabupaten Jember maka acara Mata Najwa malam hari ini bisa terselenggara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Bupati Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Jember? Pak, kalau Jember itu ada yang hebat, itu bukan bupatinya, tapi acara ini bisa terselenggara sekian banyak peserta bisa hadir di sini karena warga Jember senang bersinergi. Hasil sinergisitas itu mereka kumpul, dan kalau duduknya rapi itu tandanya anak-anak dari Jember. Tepuk tangan buat anak Jember. Dan ini bisa terselenggara sampai pesertanya sekian banyak. Ini ada koordinator-koordinatornya dari tingkat RT RW, karena mereka ini datang dari jauh-jauh saking inginnya ikut acara Mata Najwa on stage. Terima kasih kepada Metro TV yang sudah memberi kesempatan kita warga Jember untuk menjadi tuan rumah acara Mata Najwa on stage. Dan ternyata kekompakan warga Jember, sinergisitas yang dibina oleh warga Jember membuahkan hasil yang gemilang. Terbukti acara Mata Najwa on stage malam ini memecahkan rekor muri. Dan itu mustahil terjadi kalau warga Jember bukan warga yang senang bersatu, senang bergotong royong, dan senang bersinergi. Tepuk tangan buat warga Jember. Juga saya ucapkan selamat datang kepada warga dari kota-kota sebelah, kota-kota tetangga, termasuk yang datang jauh-jauh dari Jakarta dan kota-kota lainnya. Selamat datang semuanya. Baik, dan untuk selanjutnya kami berikan piagam penghargaan kepada Ibu Bupati Jember.
Oke, langsung dari Metro TV, Bapak Suryo Pratomo selaku Wakil Direktur Utama Metro TV. Oke, masih ada satu lagi sini. Satu lagi yang harus kami informasikan untuk warga Jember. Ada satu lagi. Oke. Baik, kami berikan kembali dari pihak Metro TV kepada Bupati Jember. Baik, terima kasih Bu Maida dan Bapak Suryo Pratomo. Kami persilakan untuk kembali. Tepuk tangan yang meriah untuk Jember. Bang. Baik, mantap. Oke, dan kita sambut juga ada pihak dari Muri ya untuk bisa masuk ke panggung. Baik. Dari Museum pihak Rekor Indonesia. Muri. Iya. Baik, silakan Ibu. Dan malam hari ini memang Jember luar biasa. Oke, nampaknya info terbaru berapa Cindy? Oh, wow. 35.000 Ibu Mungkin malam hari ini. Dari Silakan. ya, dari Mas Peternak Bapak dulu mungkin ingin sampaikan terkait dengan Mungkin langsung Ibu Ibu ya. dulu. Silakan Ibu. Baik, kami undang juga Ibu Bupati Jember, Ibu Faida untuk bisa masuk ke panggung lagi. Dr. Haja Faida MMR, kami persilakan Ibu. Dari Metro TV yang kami hormati, Bapak Suryo Pratomo, juga Bapak Putra Nababan, Bapak Ibu tamu undangan, serta seluruh warga masyarakat Kabupaten Jember yang kami banggakan. Luar biasa malam ini, kami dari Museum Rekor Dunia Indonesia berkesempatan lagi hadir ke Kabupaten Jember untuk mengabadikan prestasi yang spektakuler yang luar biasa. Sebelum kami menyampaikan catatan rekor pada hari ini, terlebih dahulu kami akan menyampaikan sebagian catatan rekor dari Kabupaten Jember yang sudah kami abadikan di Muri. Ini hanya sebagian kecil ya, yaitu Kabupaten Jember bekerja sama dengan Rumah Sakit Bina Sehat. Waktu Ibu belum menjabat jadi bupati sudah beberapa kali berprestasi. Antara lain penandatanganan MOU terbanyak dalam satu hari pada 5 Juli 2012. Kemudian juga bakti sosial operasi gratis 5 kasus penyakit secara kontinu selama 55 hari nonstop, luar biasa. Dan juga senam dan joget cuci tangan peserta terbanyak 66.302 peserta pada 15 Juni 2014. Dan kali ini luar biasa sekali, seluruh masyarakat Kabupaten Jember terdata kurang lebih 35.000 peserta semuanya menonton acara talkshow yaitu Mata Natswa. Dan ini nanti rencananya tidak hanya rekor Indonesia, namun kita akan proses menjadi rekor dunia. Karena ternyata di negara mana belum ada acara talkshow ditonton oleh sekian banyak penonton. Luar biasa. Oh, luar biasa. Sehingga kami mewakili Ketua Umum Muri Bapak Jaya Suprana mengumumkan sekaligus mengesahkan bahwa acara talkshow TV Mata Natswa dengan penonton terbanyak kurang lebih 35.000 resmi tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai rekor yang ke-7.560. Dan sebagai bukti tercatatnya prestasi ini, maka kami akan menganugerahkan piagam penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Jember dan juga kepada Metro TV. Baik. Nah, akhirnya. Baik, ini dia yang kita tunggu-tunggu, penyerahan piagam dari pihak Muri kepada Bupati Jember. Oke, pemerintah Kabupaten Jember ya. Oke. Bacakan dulu rekor dunia, piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia.
nomor 7560 garis miring R titik Muri garis miring 8 Romawi garis miring 2016 dianugerahkan dengan bangga kepada pertama pemerintah Kabupaten Jember. Yang kedua dianugerahkan dengan bangga kepada Metro TV atas rekor pemrakarsa dan penyelenggara acara Talkshow TV dengan penonton terbanyak kurang lebih 35.000 peserta. Woi, tepuk tangan dulu. Semarang 27 Agustus 2016 tertanda tangan Ketua Umum Muri Dr. Jai Suprana. Dengan bangga kami anugerahkan piagam penghargaan ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangannya mana? Kita harus bangga ya sebagai orang Jember ya. Pastinya Harus bangga. dong. Saya sangat bangga memiliki rekan-rekan seperti ini, dimana sangat kompak sekali ya malam hari ini. Inilah bukti kekompakan ada Jember. Oke. Bikin wave dari sebelah kanan ya, atas dan bawah. Oke, standby. 5, 4, 3, 2. Ya di bawah tepuk tangan dong. Jember. Saya ingin tanya dan dijawab yang paling kencang. Teman-teman, kita ada di mana sekarang?
Luar biasa. Jember, kota yang sangat lengkap. Kota kreatif, kota karnaval dunia, kota santri juga. Ada banyak yang sarungan saya lihat. Hati-hati loh di stadion sarungan. Kota wisata, kota mahasiswa, jadi Jember itu kota pandulungan, lengkap, miniature of Indonesia, semua ada di Jember. Dan yang bikin tambah deg-degan adik-adik teman-teman, karena hari ini Mata Najwa on stage di Jember memecahkan rekor muri 35.000 orang. 35.000 orang. Luar biasa dan rasanya terharu. Saya tidak pernah membayangkan akan bisa menggelar talk show di stadion bola yang datang 35.000 orang hanya di Jember. Hanya di Jember. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian yang paling istimewa dalam acara ini. Saya tahu bukan hanya dari Jember, ada banyak dedek-dedek yang datang dari kota tetangga. Saya tadi baca di Instagram, di Twitter, ada yang dari Lumajang. Betul ya? Ada yang dari Probolinggo. Yang dari Situbondo mana? Yang dari Banyuwangi? Yang dari Bondowoso ada nggak? Dari Bojonegoro. Surabaya, ada yang dari Surabaya? Oh, minta disebut masnya baju hitam. Dari mana mas? Sidoarjo, oh ya, Sidoarjo. Saya mau, karena ini pecah rekor, adik-adik, teman-teman. Oh dari Madura, Mesakno, belum disebut Madura. Hidup orang Madura. Hampir lupa aku Madura. Supaya seru di kamera, adik-adik, saya mau kita bikin wave ya. Rekor muri loh ini. Kita bikin wave. Boleh minta kameranya biar yang megang kamera aku aja. Biar langsung kan Mata Najwa, jadi pakai kamera. Ada nggak kamera yang bisa aku pinjam? Tapi nggak balik loh. Nggak balik loh. Kamera selfie ya? Boleh? Bener ibu? Tak bawa pulang loh? Ah tuh kan? Nggak rela, katanya cinta. Nggak rela. Nggak, mau pakai kamera yang itu ada nggak? Hendro? Mas Hendro mana? Ada di mana? Ya wes, kalau nggak ada aku pakai kamera anak-anak loh. Ya wes, yang mana ini? Ini mencetnya ya opo? Aku nggak gaptek ya. Di mana? Mencetnya yang mana? Bisa nggak? Bisa? Nah, oke, kita bikin wave ya teman-teman. Ini gimana ya? Ngadep gini ya? Nggak apa-apa, lihat belakangku nggak apa-apa ya? Jangan ya, lewat depan. Ini kameranya Hendro mana sih? Oh, dari situ. Oh ya wes. Baik, dari sini aja biar yang lain lihat. Oke, kalau gitu kita bikin wave dimulai dari kanan sampai ke ujung kiri ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mata, ayo yang kanan, mana tangannya? Mata Najwa Jember. Kayaknya yang di tribun gak gerak deh. Gerak dong, biar seru. Khusus untuk yang unyu-unyu pakai baju biru di ujung sana.
2, 3. Mata yang atas, Najwa on stage. Jember. Luar biasa, terima kasih banyak. Yang atas, yang atas, yang atas. Wuh. Sampai ujung, sampai ujung. Aduh, merinding aku, Re. Terima kasih, boleh tepuk tangan yang paling kenceng dong untuk Jember. Ini punya siapa tadi? Kita foto dulu ya. Oh, duduk ya, pakai hak agak susah. Jangan rusuh, jangan rusuh. Gemeter ya, Dek. Bismillah. 1, 2, mencetnya gimana? 1, 2, 3, Jember. Thank you. Teman-teman, saya ingin memulai dengan mengundang tuan rumah Jember yang sudah berbaik hati membuka rumah dan melapangkan dadanya untuk menerima Mata Najwa on stage. Kita kasih tepuk tangan ke Bupati perempuan pertama di Jember, Ibu Faida. Itu dia Bupati Faida. Bupati, terima kasih sekali lagi. Banyak yang bilang aku mirip loh sama Bu Bupati. Mirip ya? Bisa ngaku sepupu, Bu? Bisa nge-sisi sebagai Bupati perempuan pertama, apa tantangan terberat? Saya kira ini bukti bahwa perempuan mempunyai kesempatan yang sama, termasuk menjadi kepala daerah. Dan tantangannya, perempuan tidak bisa bergerak tanpa cinta. Jadi kekuatan perempuan adalah memimpin dengan cinta. Memimpin dengan cinta. Jadi ngaku, ini belum mulai stres, baru 6 bulan. Cinta-cinta pasti udah agak nyesel sebetulnya kan? Kalau kita kerjain tanpa cinta pasti kita udah stres. Tapi perempuan itu kekuatannya adalah the power of love. The power of love. Beda memang perempuan. Dan kita akan buktikan dipimpin perempuan Jember akan lebih baik karena perempuan juga bisa. Amin. Amin. Tadi Mata Najwa dibuka kolaborasi dengan Jember Fashion Carnaval. Dan itu juga menjadi ikon Jember. Kebanggaan Jember. Fashion Carnaval, Jember Fashion Carnaval. Itu memang salah satu yang utama yang hendak digaungkan. Dan ini Jember Fashion Carnival itu sudah mampu menarik perhatian mata dunia ke Jember karena itu sudah ada dan menjadi ikon dan membuktikan bahwa Jember mempunyai suatu kebanggaan karena Jember Fashion Carnival telah menjadi karnaval terbaik ketiga di dunia dan itu asli dari Jember. Kalau begitu saya ingin panggilkan untuk bergabung ke atas panggung penggagas dari Jember Fashion Carnaval. Kita kasih tepuk tangan yang paling kencang untuk Dinar Faris. Kasih tepuk tangan dong, ini penggagasnya loh. Paling tenang, Dinar apa kabar? Terima kasih banyak sudah berkolaborasi dengan Mata Najwa. Tadi membuka dengan betul-betul tampilan yang luar biasa. Ini ke-15 kali, betul ya? Ini tahun ke-15 JFC berkarya. Ke-15, luar biasa. Apa yang beda tahun ini? 15 itu angka keramat loh. Ya, 15 kita mengangkat tema Revival. Kebangkitan Jember untuk Indonesia dan kebangkitan Indonesia untuk dunia. Tadi disebutkan juara ketiga. Yang 1-2-nya siapa, Mas? Ya, kita masuk di peringkat 3 dunia. Yang pertama Notting Hills,
USA atau Amerika. Yang kedua, Reunion Friends. Dan yang ketiga, menembus dunia dari Asia dan dari Indonesia adalah Jember Fashion Carnaval. Keren, luar biasa. Yang jelas Anda sudah melalang buana kemana-mana, saya tahu, tapi selalu pulang kampung ke Jember. Kenapa? Saya bangga. Saya dilahirkan di kota ini. Saya dilahirkan 30 km dari Jember, di desa yang bernama Garahan, Kecamatan Silo. Dan saya Indonesia, Jawa Timur. Jawa Timur, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dong untuk penggagas Jember Fashion Carnaval, juga untuk Bupati Jember, Ibu Faida. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangannya kurang kencang tepuk tangannya. Nah, itu baru kencang. Terima kasih, boleh saya persilakan untuk kembali. Standby. Tepuk tangannya yang kenceng ya. Nanti aja, Mas Arman. Pokoknya cue-nya, inilah Mata Najwa, perempuan penentu. Terus tepuk tangan, oke? Sip. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Belum. Ya opo ini. Itu baru omongan awalnya. Pokoknya nanti kan aku ngomong-ngomong, setiap orang jadi ada kalimat. Nah nanti di akhir, inilah Mata Najwa, baru perempuan penentu. Gitu ya? Udah. Tadi katanya nggak perlu latihan. Untung unyu-unyu. Kita mulai ya. Kali kedua, bismillah. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Setiap orang punya hutang kepada perempuan, setidaknya pada ibu yang mengasuh dalam kandungan. Namun tak selalu perempuan dimuliakan, bahkan berabad-abad lamanya perempuan dilemahkan. Dihalangi beragam tabu, kaum perempuan terpaksa tunduk dengan lidah yang keluh. Kini zaman sudah berganti, peran perempuan tak gampang lagi dikebiri hanya dengan alasan patriarki. Mari simak kisah perempuan-perempuan penting Indonesia yang sedang ikut menentukan nasib bangsa. Inilah Mata Najwa. Pemirsa di seluruh Indonesia, malam ini Mata Najwa hadir langsung dari Jember. Dan langsung saja kita sambut tamu-tamu istimewa di Mata Najwa on stage Jember malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Tepuk tangannya dong untuk Mbak Puan. Selamat malam, Mbak Puan. Ditarik-tarik tangannya. Untung gak biasa kampanye ya, Mbak. Rame, pakai baju putih. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Mbak Puan. Ramai sekali ya, Mbak. Kapan terakhir kali ke Jember? Waduh, udah lama sekali, mungkin waktu kampanye yang lalu. Betul ya, pas kampanye ya? Iya, Jadi sudah kira-kira 2 tahun yang lalu ya? hampir 3 tahun yang lalu. Hampir 3 tahun. Dan malam ini datang terbang langsung dari Jakarta ke Jember untuk hadir dan ketemu adik-adik semuanya di Jember. Terima kasih Mbak Puan. Saya ingin panggilkan satu lagi perempuan penentu yang akan menjadi narasumber malam hari ini. Kita kasih tepuk tangan yang kencang, Menteri Sosial Hovifah.
Kalau Bu Hovifah nggak usah ditanya kapan terakhir ke Jember. Kan orang Jawa Timur. Bu Hovifah ada kenangan khusus nggak tentang Jember? Jember ini masyarakatnya luar biasa. Mereka punya partisipasi yang luar biasa juga. Bisa Jadi, terlihat malam ini misalnya ramai sekali. ramai sekali. Biasanya talk show bukan sesuatu yang dekat dengan kehidupan masyarakat di Jember, tapi seorang mata Najwa Shihab bisa menyentuh masyarakat Jember. Alhamdulillah. Bersama-sama hadir. Karena tamu-tamunya perempuan-perempuan seru. Ada Bu Hovifah, ada Ibu Puan, dan kita panggilkan yang satu lagi Menteri. Sudah hadir lengkap narasumber Mata Najwa. Dan sebelum memulai, ramai sekali ya Bu. Saya tadi nanya Mbak Puan kapan terakhir ke Jember. Bu Susi kapan terakhir ke Jember? Sudah lama sekali. Waktu sama Ibu Mega kalau nggak salah terakhir. Jadi kurang lebih 4 tahunan yang lalu. 4 tahun. Jember sudah banyak berubah? Saya lihat tadi sudah luar biasa. Hotel juga sudah besar, bagus. Jadi sudah berbeda dari 4 tahun yang lalu. Masyarakatnya luar biasa. Luar biasa. Saya mau kasih peringatan ke para menteri yang artinya harus siap untuk buka-bukaan. Dan kita akan yang berikut. Saya ingin memulai dengan pertanyaan seperti ini. Saya mau ke Mbak Puan. Biasanya itu orang berpikir jadi menteri itu pasti enak, nikmat. Tapi pertanyaan saya bukan apa enaknya, justru apa yang paling tidak enak Mbak Puan. Beliau sehingga Trisakti dan Nawacita yang menjadi visi dan misi dari Presiden dan pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik, dan tentu saja tujuannya adalah bagaimana kemudian rakyat bisa lebih sejahtera daripada hari ini. Itu yang kemudian membuat saya terpicu untuk bisa bekerja keras, kemudian melakukan tanggung jawab dan kewajiban saya. Jadi itu nggak enaknya bagaimana kemudian Jadi lebih ke beban yang berat. beban yang berat tidak membuat kita terbebani, tapi bagaimana kita harus berusaha terus, bekerja terus, sehingga memang pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik dan rakyat bisa sejahtera dalam pemerintahan ini. Itu yang kemudian harus saya kerjakan, dan itu tanggung jawab yang besar untuk saya lakukan. Itu tanggung jawab yang besar. Ibu Susi, apa paling tidak enaknya jadi menteri, Ibu? Kalau tanggung jawab juga sama, merasa beban itu sangat besar, apalagi lautan Indonesia sangat luas. Saya merasa semua berharap bahwa saya bisa bikin magic semua nelayan jadi sejahtera gitu kan dalam satu begini. Tetapi tentu saja hal tidak mudah, dan mengawasi laut segini besar juga tidak mudah. Tapi alhamdulillah Pak Presiden kan sangat mendukung. Jadi kita pakai eksekusi undang-undang kita, tenggelamkan kapal. Sudah berapa kapal?
Gak enaknya sekarang tiap hari saya dapat WA dari semua grup. Tidak Jumatan, tenggelamkan. Malam minggu tidak keluar malam, tenggelamkan. Semua tenggelamkan. Lalu semua foto yang ada di koran, di majalah, di TV pasti diambilnya yang saya lagi melotot lah, yang saya lagi teriak lah. Jadi saya bilang mana foto saya yang cantik, nggak ada. Cantik. Tapi memang tenggelamkannya Susi itu sudah betul-betul ngetop, di mana-mana tenggelamkan. Ya tapi segala macam, bukan kapal. Orang nggak Jumatan, orang nggak malam mingguan, orang nggak aktif di WA, semua tenggelamin. Termasuk terakhir, apa? Harga rokok naik, tenggelamkan. Di bawah fotonya Pak Jokowi, masa mau saya tenggelamkan Pak Presiden? Oh, jadi Bu Susi masih ada takutnya ya? Masih takut sama Pak Jokowi ya? Ya nggak enak saja. Oh, nggak enak tapi nggak takut. Saya ingin ke Bu Hovifah. Bu Hovifah, tapi kayaknya jadi Menteri Perempuan di Kabinet Jokowi disayang deh. Sudah 2 kali reshuffle, tidak pernah ada yang diganti, malah justru reshuffle terakhir kemarin nambah 1 Menteri Perempuan. Jadi sekarang ada 9 Menteri Perempuan, terbanyak sepanjang sejarah Republik ini. Terbanyak. Jadi memang disayang ya sama Pak Jokowi. Saya melihat bahwa komitmen perempuan ketika mendapatkan amanat itu lahir batin. Jadi mungkin kekuatan perempuan. Jadi menteri laki-laki nggak lahir batin ya Bu, lahir aja mungkin. Gimana Bu Susi? Nggak seperti itu, tapi saya pikir kalau perempuan komitmennya lebih dalam. Yang kedua, kita duit juga better gitu kan, mengerjakannya juga lebih baik gitu. Oh, duit, saya pikir duit uang, duit gitu, melakukannya lebih baik. Melakukannya lebih baik dari menteri laki-laki loh. Ya, saya pikir seperti itu. Bagaimana Mbak Puan? Perempuan itu lebih detail. Ya. Perempuan itu ingin semuanya itu sempurna, dan kita itu cerewet, kelebihannya itu. Mana ini semua kita tanyain, sampai akhirnya semuanya harusnya itu nggak enak karena menteri perempuannya ini detail banget, nanya-nanya sampai turun ke lapangan, lihat ngecek satu persatu dan menanyakan gimana, dan kita nggak pernah bosan-bosan untuk cerewet dalam artian positif karena kita mau hasilnya ini maksimal. Jadi itu alasannya Bu Hovifah kenapa disayang menteri-menteri perempuannya? Saya menangkap bahwa ada komitmen yang memang kelihatannya perempuan ini bisa lebih membangun jejaring yang lebih luas, kemudian mau turun, dan yang Bu Puan sampaikan detail, memang saya menangkap bahwa itu kekuatan yang dimiliki oleh perempuan. Jadi tidak berisik, di sidang kabinet tuh nggak gaduh? Apa udah nggak ada yang gaduh karena udah dari reshuffle? Kalau berisik tidak, tapi bahwa penugasan, saya rasa kan presiden punya mandat itu masing-masing pegang tugas dan fungsi. Kalau itu oleh presiden kemudian dinilai bahwa masing-masing tusi ternyata bisa dimaksimalkan oleh seluruh pembantunya, saya rasa seluruhnya sebenarnya merit system. Kalau kita melihat dari jumlah perempuan di Indonesia yang lebih dari separuh, harusnya dari 34 kabinet itu mestinya kita bisa dapat 17, Mbak. Jadi harusnya 17. Jadi 9 itu masih kurang karena setengah penduduk ini perempuan. Jadi harus nambah. Mungkin ada di DPR sudah 30% harus wanita Tapi belum tercapai juga Ibu yang 30% di DPR. Belum tercapai. Tapi minimal sudah ada 9 dan itu memberikan warna pada perjalanan bangsa. Kita kasih tepuk tangan untuk ketiga menteri. Saya ingin spesifik ke Mbak. Apa jadi menteri aja udah powernya udah luar biasa. Luar biasa. Jadi deg-degan. Kalau di negeri seberang, cocoknya para menteri ini di posisi masing-masing atau ada posisi lain? Kalau di negerinya apa tadi yang tadi itu? Aku nggak mau nyebut biar dia yang ngomong. Posisinya sudah pas belum atau gimana? Mbak Susi saya panggil Mbak aja karena seperti preman. Kalau di negeri Janjuker Mbak Susi ini jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Iya, karena nanti bayangan saya kalau pas wisuda beliau diundang sebagai menteri, sambutannya saudara-saudara mahasiswa perguruan tinggi nggak perlu. Enggak. Yang nonton mahasiswa loh. Loh, Bu Susi. ya. Perlu. Basa-basi nggak perlu. Ini, Mbah, ini jangan meracuni ribuan mahasiswa loh. Loh, perguruan tinggi itu hanya 20% ngasih ilmu, 80%-nya kehidupan. Tapi bukan berarti nggak perlu dong. Perlu untuk memperbanyak mantan. Kalau dalam mudahnya gini. Memperbanyak mantan ya. Memperbanyak mantan. Memang dulu Mbak mantannya berapa waktu di kampus? Ini rada asu itu. Habis klaimnya memperbanyak mantan. Saya nggak mau cerita berapa mantan, tapi saya setuju pada HAM. Saya setuju Indonesia punya Komnas HAM, karena bagi saya, Mbak Puan, HAM itu adalah hak asasi mantan, yaitu hak untuk dikenang. Hak untuk dikenal. Mbak Puan cocoknya jadi menteri apa kalau di negerimu, Mbak? Mbak Puan jadi menteri urusan kebangsaan, khususnya paskibraka. Wes. Kenapa? Karena bendera yang paling memanggilmu pulang adalah kibar rambut perempuan yang bersedekap di atas bukit. Wes. Itu cara ngerayu paling basi loh, kibar rambut perempuan. Dan semoga kalau Mbak Puan jadi menteri urusan paskibraka tidak kecolongan lagi ada warga negara asing. Musuhnya Pak Dekarwo. Musuh Pak Dekarwo. Ini paling sebelah punya Vina Panduwinata. Di dadaku ada kumismu. Ya, kalau saya setuju Mbak Kofi